Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Selamat sore Sobat Antasalam semuanya, juga selamat datang kembali di sharing session by Antasalam Institute. Alhamdulillah kita sudah di penghujung akhir bulan Ramadan, satu pekan menuju Hari Raya Idul Fitri, dan semoga kita semua mendapatkan keistimewaan dan keberkahan di 10 hari akhir bulan Ramadan. Juga semoga Allah izinkan kita kembali untuk bertemu di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Oke, juga selamat datang untuk dua narasumber kita. Oke, hari ini insya Allah Kak Rizky akan digantikan oleh Kak Fadlul. Sore Kak Fadlul. Oke, dan juga Kak Wirdatul Berkah. Qudsiah. Oke, sepertinya beliau belum hadir dan semoga saja nanti bisa menyusul di berlangsungnya acara sore ini. Oke, teman-teman, pada sore ini kita akan bersama-sama menyelami tema yang sangat relevan bagi kita sebagai pemuda muslim tentunya, yaitu pemuda bergerak dan berdampak. Nah, tema ini mengajak kita untuk merenung bagaimana kita sebagai generasi muda dapat memberikan kontribusi positif bagi agama, masyarakat, dan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan dua narasumber dan juga menyapanya. Yang narasumber pertama ada Kak Fathul Rahman, beliau adalah tim dari Antasalam Institute, juga lulusan mahasiswa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tentunya beliau juga alhamdulillah sudah banyak berkontribusi di bidang keagamaan. Sore Kak Fadlul, sehat? Iya, sore Kak Unisa. Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua ada Kak Wirdatul Qudsiah. Beliau adalah seorang influencer muslimah atau juga konten kreator muslimah. Insya Allah beliau akan memberikan wawasan tentang pengalaman berharga bagaimana pemuda muslim, tentunya muslimah, tentang bagaimana dapat bergerak dan memberikan dampak positif di berbagai bidang kehidupan. Oke, karena beliau belum hadir, semoga bisa segera bergabung dengan kita semua. Dan tanpa berpanjang kalam, kalau begitu mari kita sama-sama memulai memulai sharing session pada sore ini menjelang waktu berbuka puasa dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk narasumber yang pertama, saya beri kesempatan kepada Kak Fadlur Rahman, SAG. Saya persilahkan. Oke, sip. Ya, terima kasih Kak Unisa. Teman-teman, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya terdengar ya? Oke, terdengar dengan jelas, Kak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bersama-sama kita menuntut ilmu ya. Walaupun ini sifatnya santai ya, sharing session aja gitu kan, sifatnya santai gitu kan. Tapi tetap dalam koridor apa namanya, fokus ya teman-teman. Walaupun santai, sebentar. Eee, di sini temanya tentang pemuda bergerak dan berdampak ya. Eee, sebelum lanjut ke situ, saya mau nyapa dulu nih teman-teman. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat insya Allah. Sehat insya Allah ya. Semoga Baik. puasa kita ya, alhamdulillah gitu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya gitu kan. Kemudian puasa kita juga lancar terus gitu kan sampai nanti lebaran gitu kan. Ya mungkin kalau yang perempuan pasti ada bolongnya ya gitu kan, kalau yang perempuan pasti ada yang bolongnya gitu. Tapi kalau yang laki-laki kalau nggak uzur, jangan sampai bolong dong pastinya gitu kan. Eee, di sini temanya pemuda bergerak dan berdampak gitu kan. Bagaimana, pemuda ini bisa
berkontribusi gitu kan, berkontribusi, baik itu secara besar maupun secara kecil gitu kan, secara besar maupun secara kecil gitu. Kemudian, eee, apa aja sih gitu kan tools-toolsnya gitu kan, tools-toolsnya supaya kita bisa menjadi, pemuda yang kemudian berdampak gitu kan. Di sini, sedikit perkenalan, nama saya Fadlur Rahman, tempat tanggal lahir saya Bogor 10 Juni 2000 gitu kan. Domisili saya sekarang kalau domisili di Cipondoh gitu kan, Kota Tangerang, pendidikan S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, STI Asukriah Tangerang. Ya, saya lulus alhamdulillah lulus di tahun 2023 gitu kan, alhamdulillah udah hampir 2 tahun yang lalu gitu kan. Kemudian, kegiatan sekarang, sebagai guru di sekolah SMP IT Tunas Harapan Ilahi ya Islam Terpadu di Tunas Harapan Ilahi Tangerang gitu kan. Dan juga, tim dari Antasalam. Kebetulan founder dari Antasalam yaitu Mas Rizky Prayogo ini dulu tuh teman di, FKM THI ya. Jadi beliau dulu sebagai sekjen FKM THI, kemudian saya waktu itu, anggota lah ya di FKM THI gitu. Sebenarnya nggak masuk FKM THI juga gitu kan. Sebenarnya nggak masuk FKM THI juga, cuman dulu saya, karena di ketua himpunan, jadi kita banyak relasi ke kampus-kampus yang berjurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, seperti UIN Syarif Hidayatullah, kemudian PT IKI, ada IIKI dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin di Banten gitu kan. Dan diajak gabung gitu kan. Alhamdulillah di akhir tahun kemarin saya gabung di tim Antasalam Institute. Oke, teman-teman kita lanjut. Ini di sini foto waktu saya menjabat jadi ketua di himpunan mahasiswa tafsir gitu kan. Di sini ada seminar nasional yang narasumbernya pada saat itu Prof. Nasaruddin Umar yang sekarang beliau sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah. Pemuda memiliki peran besar dalam membawa perubahan dengan semangat, kreativitas, dan tekad. Mereka dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, saya suka sampaikan kepada teman-teman, suka sharing ya, maksudnya suka sharing ke teman-teman mahasiswa, masyarakat ini sebenarnya definisinya dua gitu kan. Yang pertama ketika kita mahasiswa itu, masyarakatnya kita perkecil itu mahasiswa itu sendiri gitu kan. Kita perkecil mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, masyarakat besar ya yang kita tinggal di lingkungan tersebut gitu kan. Nah, jadi memiliki dua dampak kalau ketika kita menjadi mahasiswa. Kemudian ketika kita sudah lulus gitu kan, sudah menjadi alumni gitu kan, yang pasti kita uh, menjadi masyarakat, definisi masyarakat yang pertama itu yang tadi saya sampaikan menjadi masyarakat yaitu mahasiswa gitu kan. Itu yang pastinya sudah tidak lagi gitu kan. Karena kita sudah tidak menjadi mahasiswa, maka kita memberikan dampak positif bagi masyarakat yang kita khususnya yang kita tinggali gitu kan. Kayak sekarang saya tinggal di Tangerang, kemudian saya bagaimana bisa berkontribusi pada masyarakat di kota tersebut. Dan ketika saya pulang kampung ke Bogor gitu kan, saya bisa memberikan kontribusi apa positif kepada masyarakat gitu. Nah, itu tadi saya suka definisikan kepada sharing kepada mahasiswa itu masyarakat terbagi dua. Yang pertama tadi masyarakat itu mahasiswa, yang kedua masyarakat yang kita yang ada di sekeliling kita, itu yang menjadi tempat kita tinggal kita. Karena pemuda ini sebenarnya semangatnya lagi menggebu-gebu gitu kan, ya pengen ada aja, ya mungkin bahasa sekarang itu ada aja gebrakannya gitu kan, ada aja gebrakan barunya gitu kan. Yang mungkin kayak wah gak nyak oh apa sih namanya, loh dia bisa begitu, wah tapi keren juga ya gitu kan, kayak benar-benar out of the box banget. Tapi itu ya memang esensinya pemuda gitu kan, selalu penasaran dengan hal-hal yang baru gitu kan, yang benar-benar out of the box gitu kan. Kemudian bisa memberikan dampak daripada
apa yang sudah dia lakukan. Kemudian lanjut, nah di sini ada kita coba, eee, mengerucut ke ayat tentang peran pemuda. Di sini saya bagi di sini saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama di surat Al-Kahfi ayat 60. Sini ayatnya bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Yang artinya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pengawalnya. Jadi waktu itu Nabi Musa itu mau menemui Nabi Khidir untuk belajar waktu itu. Nah, di situ beliau berkata, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Di sini bisa kita ambil maknanya ya, bahwasanya semangat pemuda gitu kan, semangat sebagai pemuda untuk belajar itu di sini Nabi Musa gitu kan, untuk belajar kepada Nabi Khidir gitu, ini sebelum ke belajar ya, maksudnya untuk bertemu Nabi Khidirnya aja eh, gitu kan, benar-benar kayak kayak gue pengen banget nih belajar sama sama beliau misalnya gitu kan. Saya pengen banget nih belajar sama beliau gitu kan. Sampai-sampai beliau berkata bahwasanya sampai ketemu dua laut dan atau misalnya itu ya saya bakalan terus jalan bertahun-tahun gitu. Karena waktu itu uh, Nabi Musa mau ketemu sama Nabi Khidir itu kalau nggak salah di pesisir pantai lah ya, di pesisir laut gitu, di pesisir laut gitu kan. Nah, di sini bisa kita ambil simpulkan bahwasanya semangat pada pemuda itu benar-benar kayak lagi eh, apa ya, on point-nya gitu kayak lagi ya menyala abangku gitu kan, lagi menyalanya banget gitu kan. Ya di sini dalam contohnya itu ketika Nabi Musa ingin belajar, ingin bertemu dan ingin bertemu dan untuk belajar kepada Nabi Khidir, sorry. Gitu kan. Itu yang ayat yang pertama.